Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semua anak-anak Ananda bersiap untuk berdoa. Baiklah, Ustazah pimpin dari sini ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, kita sudah berdoa ya, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita memulai pembelajaran kita yang pertama yaitu matematika. Untuk matematika, hari ini kita yang berjudul itu tentang pengenalan bilangan bulat. Ustazah akan tunjukkan dulu PowerPoint-nya ya. Ya, matematika pengenalan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menuliskan garis bilangan bulat dengan benar, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, anak soleh-soleha, tentunya kalian kemarin sudah pernah mempelajari tentang bilangan bulat dari kelas 1 sampai kelas 5 dan kita tahu bahwa bilangan bulat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita, di mana penggunaannya dapat menjelaskan segala hal. Misalnya ya, bilangan bulat ini pengertiannya itu adalah bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kemudian angka 0. Lihat, ini dia. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif dan bilangan 0 ya. Ini dia bilangan bulat. Untuk bilangan bulat positif penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menghitung jumlah. Misalnya Ustazah mempunyai pulpen sebanyak 2 buah. Kemudian mempunyai buah semangka sebanyak 10 buah. Jadi bilangan bulat positif itu dimanfaatkan untuk menghitung jumlah, kemudian untuk pengukuran, misalnya untuk mengukur panjang meja, panjang buku, panjang kursi, panjang kain, itu menggunakan bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sementara untuk bilangan bulat negatif, ini ya bilangan bulat negatif, kita lihat tandanya, ada tanda di depan angka itu, tanda garis seperti itu ya, tanda garis negatif, dia dibaca dengan negatif 1, Negatif 1 ini, bilangan ini negatif 1 di dalam penggunaannya sehari-hari biasa digunakan untuk mengukur dalam titik suhu, titik kedalaman air, biasanya memakai bilangan bulat negatif. Misalnya pengukuran suhu di bawah 0 derajat Celcius ya, bahwa di bawah 0 derajat Celcius itu merupakan bilangan bulat negatif. Misalnya suhu di bawah negatif 2 Celcius. Itu ya. Untuk bilangan bulat negatif penggunaannya sehari-hari. Kemudian bilangan bulat negatif juga bisa digunakan dalam untung rugi ya, untung rugi. Misalnya ketika rugi bisa menjadi minus atau negatif, seperti itu dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, baiklah, tentang pengenalan bilangan bulat, anak soleh dan soleha sudah mengerti tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ya. Jadi untuk matematika ini sendiri tentang bilangan bulat ini ternyata pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak, sehingga
kita perlu mempelajari pelajaran matematika ini untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi ya. Masih ingat kan bilangan bulat positif untuk mengukur jumlah, untuk menghitung jumlah, untuk mengukur, itu dia bilangan bulat positif. Sementara bilangan bulat negatif untuk mengukur suhu, kedalaman air yang di bawah 0 derajat Celcius ya. Itu dia. Ya, di sini kita lihat ya, usah saya jelaskan dulu. Bilangan bulat ini ternyata memiliki namanya garis. Ada garis bilangan. Kita pelajari ya, sudah pernah dipelajari sepertinya di kelas sebelumnya mengenai garis bilangan. Garis bilangan. Sebentar, seperti tujuan pembelajaran kita, bahwa kita akan adakan penulisan garis bilangan yang benar ya. Jadi kita lihat angka nolnya ada di tengah, sementara bilangan positifnya ada di sebelah kanan. Bilangan positifnya ada di sebelah kanan dan di sebelah kanan angka 0 ya. Kemudian bilangan negatifnya, bulat negatif, ada di sebelah kiri. Perhatikan ya. Bilangan bulat positifnya ada di sebelah kanan dan bilangan bulat negatifnya ada di sebelah kiri. Ya. Ini angka 1, 2, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai seterusnya ya. Dan dari angka 1 sampai angka 2, angka 3, angka 4, semakin ke kanan ya, nilainya akan semakin besar. Misalnya angka 1 dan angka 4, tentunya lebih besar angka 4. Angka 10 dan angka 100. Yang lebih besar adalah angka 100. Karena nilai bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Selanjutnya, untuk di sebelah kiri dari 0 ada bilangan bulat negatif. Dibaca dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan tentunya ketika semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Jadi yang minus 1 dan minus 3 yang lebih besar tentunya minus 1. Minus 4 dengan minus 10, meskipun 10 itu besar tapi karena dia negatif, jadi yang lebih besar itu adalah minus 4. Minus 10 itu lebih kecil dari minus 4. Minus atau negatif 100 dengan negatif 300. Yang mana yang lebih besar? Negatif 100 atau negatif 300? Tentunya adalah negatif 100 ya. Anak soleh dan soleha, sejauh ini sudah paham? Kalau Ananda belum paham, boleh menjapri ustazah sebentar ya kalau ingin dijelaskan lagi lebih lanjut. Sekarang itu tadi tentang bilangan bulat. Ini penulisannya ya. Kita bisa lihat penulisan dari bilangan bulat itu sendiri. Jadi sebelah kanan dari 0 ada bilangan bulat positif, sebelah kiri dari 0 adalah bilangan bulat negatif. Ya, selanjutnya kita membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil ya. Itu namanya perbandingan atau membandingkan. Ustazah kasih contoh soal ya. Ustazah kasih contoh. Di sini ada keterangan ya. Keterangannya seperti ini. Kalau yang tanda seperti itu adalah kurang dari. Tanda kurung yang seperti ini adalah lebih dari. Yang ini adalah sama dengan ya. Jadi ustazah kasih contoh 5 dan negatif 5. 5 dan negatif 5. Jadi antara positif 5 dan negatif 5 yang lebih besar ya, yang lebih besar atau lebih kecil, kita bisa lihat ya bahwa 5 itu lebih besar daripada negatif 5 ya. Positif 5 lebih besar daripada negatif 5. Dan yang kedua, contohnya ya, positif 17 dan positif 71.
Jadi yang angka 17 itu ternyata lebih kecil dari positif 71 ya. Itu dia ya. 5 lebih besar daripada negatif 5. Seperti itu tadi ya, tentang membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita mengurutkan bilangan bulat. Diurutkan ya. Ustazah kasih contoh soal, yaitu kita mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil. Contohnya ya, angka 3, minus 1, 4, positif 4, 0, positif 6, dan negatif 9. Kita akan urutkan dari yang terkecil. Ternyata yang lebih kecil itu adalah negatif 9, negatif 1, 0, positif 3, positif 4, dan positif 6 ya. Jadi meskipun angka 9 di situ terlihat lebih besar, tetapi karena dia ada negatifnya, maka dia adalah nilai yang paling kecil. Jadi ustazah ingatkan sekali lagi, dalam garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil ya. Lihat ini garis bilangan ya. Semakin ke kanan akan semakin besar nilainya, dan semakin ke kiri akan semakin kecil. Seperti itu. Jadi contohnya ketika kalian pasti tentunya senang seperti memiliki uang. Kalian mungkin senang dengan uang yang pecahannya Rp50.000 daripada Rp5.000. Karena Rp50.000 itu lebih besar jumlahnya daripada Rp5.000. Seperti itu dia bilangan bulat positif. Semakin ke kanan dia akan semakin besar, semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Ya, itu dia tadi tentang bilangan bulat. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini tuh yang pertama, penulisan bilangan bulat ya. Ustazah sudah kasih contohnya tentang penulisan garis bilangan. Yang kedua, kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Sebentar ustazah akan kasih lembar kerjanya. Sebelumnya kalian perhatikan dulu video ini, dan jika ada yang kurang dimengerti silahkan japri ustazah untuk bertanya mengenai matematika ini ya. Baiklah, untuk selanjutnya nanti pembelajaran kita nanti lebih banyak papan tulis, karena memang nanti akan mengerjakan lebih banyak untuk pengerjaan soal. Untuk sekarang ini ustazah pakaikan PowerPoint. Semoga kalian bisa mengerti mengenai penjelasan ustazah ini. Ya, jadi ustazah simpulkan kali ini yang pertama, sesuai tujuan pembelajaran ya, menuliskan garis bilangan bulat dengan benar. Ini dia garis bilangan bulatnya. Ada 0 di tengah, kemudian bilangan positif di sebelah kanan, dan bilangan negatif di sebelah kiri. Ya, bilangan negatif di sebelah kiri. Ini dia. Jadi 1 lawannya adalah minus 1. 2 lawannya adalah minus 2. 3 lawannya adalah minus 3. Seperti itu ya. Itu dia. Nah, baiklah. Cukup untuk penjelasan pembelajaran kita kali ini. Seperti mungkin kita bisa mendapatkan ibro atau hikmah dari pembelajaran garis bilangan bulat ini. Kalau garis bilangan bulat semakin ke kanan bilangan bulat positifnya dia akan semakin besar. Semakin ke kiri bilangan bulat negatifnya dia akan semakin kecil. Seperti itu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ternyata kalau kita banyak melakukan perbuatan yang positif, maka nilai kita di mata orang-orang akan semakin besar. Bahkan kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan yang didapatkan dari perbuatan positif yang kita lakukan, dan akan mendapatkan banyak pahala. Sebaliknya, ketika kita banyak melakukan perbuatan negatif ya, maka nilai kita akan semakin kecil di mata orang lain. Dan kita tidak mendapatkan pahala apa-apa ketika kita banyak melakukan perbuatan yang negatif ya. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.